Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, bertalabul ilmi, yang insya Allah kita akan bermuzakarah dengan grup 1. Terucap salam dan tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita ucapkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah perlu kita memahami syarat-syarat beribadah tersebut. Ada ibadah ini yang langsung kepada Allah, ini namakan ibadah syahadah, perantaranya adalah diri. Diri itu adalah ibadah syahadah, ibadah langsung. Ada juga beribadah kepada Allah dengan sifat sa'adiyah. Sa'adiyah ini artinya tidak langsung. Nah, ini melalui perbuatan perantara seperti waktu dan kajian-kajian yang bersifat amaliyah. Tapi dalam waktu dan kesempatan ini kita ingin menjalankan dan memahami ibadah syahadah, yaitu yang disebut dengan diri. Diri ini bukan diri siapa-siapa, bukan diri kamu, bukan diri aku, bukan diri dia, tetapi diri adalah sebuah nama kodrat kajian. Makanya dalam kesulitan dan mengalami orang mencari dirinya sendiri untuk mengetahui Tuhannya, ini sudah salah. Di sini ditekankan kalau diri ini adalah sebuah kodrat yang dijadikan yang berkodrat diri. Kenapa? Di hadits qudsi Allah juga telah mengatakan, aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Nah, inilah yang disebut dengan diri. Diri ini disebut dengan naf. Naf, ya, naf itu na, aku, fa itu tersirat atau batin atau hakikat.
Nah, kalau kita sudah mendapatkan sebuah diri, kita juga harus tahu Allah itu bukanlah sebuah diri, tetapi sesuatu yang berdiri, dan diri adalah yang didirikan. Didirikan sebagai kehambaannya. Nah, didirikan sebagai kehambaannya, kehambaan Allah. Kenapa dia bilang kehambaan? Bisa jadi akan menjadiku, bisa jadi akan menjadi dia. Kenapa? Karena Allah tidak bersekutu dengan apapun yang ada di dalam dan di luar diri kita. Maka dikenallah kita mencari diri. Diri siapa? Kodrat sebuah diri. Diri dicari dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Nah, ini yang dikatakan naf. Tapi ingat kata Allah, aku hanya menyediakan perjalanan kepadamu dengan ketentuan hakikat. Apa yang dengan ketentuan hakikat? Allah katakan innama sadaqatil lil fuqara. Ya, innama sadaqatil fuqara wal masriki wa binis sabil. Apa kata Allah? Silakan kamu amalkan dengan sungguh-sungguh dan kamu pikirkan dengan sungguh-sungguh, tetapi lil fuqara, kata Allah, kamu harus keluar dari cara kamu berpikir. Nah, di sini gangguannya. Kita juga diajar cara memikirkan, cara berpikir, tapi Allah tidak memakai dan tidak menerima kalau mengkaji tentang dirinya melalui cara kita berpikir. Bagaimana cara kita berpikir sendiri? Tidak boleh. Sumber ilmu itu satu, yaitu orang yang diwalikan atas namaku. Jadi cara kita berpikir sendiri ini lil fuqara, tidak boleh. Contohnya apa? Mungkin zat ini begini ya bentuknya ya. Oh enggak, mungkin begini nih. Nah itu. Atau mungkin dia begini nanti jadinya. Nah ini cara berpikirmu. Itu keluar dari situ kata Allah. Nah, makanya sami'na kepada akal, wa ta'na kepada hati. Patuh dan taat. Patuh kepada guru, taat kepada ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau yang dikatakan sebuah kodrat tadi berupa diri, maka kita harus menghimpun semua nama-nama diri Allah untuk menuju 4 makom diri yang akan merubah status diri kita menjadi kodratnya Allah yang bernama naf. Diri itu banyak. Kalau dia menyebutkan dalam ibadah atau dalam mengkaji, man arafa nafsahu. Nah, barang siapa yang mengenal diriku, hu nafsahu. Ini nafsahu, masih naf. Dia perkenalkan wujud tidak bersekutu dengan apapun, dengan kodrat diri nafsihi. Ada berdiri sendiri. Ada dia kenalkan berupa nafas. Naf adalah diri, as adalah sesungguhnya. Diri yang sesungguhnya. Hukumnya adalah kodrat. Ada tak nafas.
ada sebuah diri yang diperintahkan beribadah. Itu ada wujudnya. Nah, ada juga yang dinamakan nafis. Itu diri yang tidak boleh untuk menghadap dia dalam sholat. Makanya nafis, dibuang, disingkirkan. Nah, diri yang mana itu yang disingkirkan? Nah, itu mu'ad ya, si wujud mu'ad itu diri yang makan, minum, merokok, menonton, beranak semua itu dia. Dan ada lagi diri batil yang tidak boleh sedikit pun beriman kepada Allah, yaitu nafsu. Nah, dari kodrat itu tadi dia akan bersandar kepada 4 kodrat. Yang pertama bersandar kepada kodrat diri yang sesungguhnya, dinamakan nafas. Jadi nafas ini nama batin, nafas dari asal usulnya, naf dan as. Nah, dan apabila kita bertajalli batin kepada Allah, itu dinamakan dengan sifat nufus. Ya, nufus. Nah, itu ada cara-cara bertajallinya. Nah, yang ketiga, apabila kita melaksanakan ibadah ma'rifat, itu melalui sebuah kodrat diri halus, namanya tanafas. Nah, itu ada cara-caranya. Yang penting dikenal dulu sekarang. Dan apabila Allah berumpama kepada sebuah diri yang bisa dilihat, maka ini dinamakan ampas. Nafas, tanafas, ampas, nupus. Nah, itu nama diri batinnya Allah. Nah, nanti ada beberapa nama diri lagi yang akan disatukan. Nah, setelah ini diamalkan tingkatan diri ini yang akan melebur ke dalam kodrat-kodrat daging, urat, tulang, kulit, semua akan masuk batin Allah. Maka jadilah nilainya diri hakikat, disebut diriku dengan sebutan lahu. Nah, ini memang harus sami'na wa ta'na. Nah, ini pengenalan kodratnya. Makanya disuruh kita mengkaji diri sampai pada wujud nyata, atau dikatakan diri yang hakul mubin, yang benar-benar nyata. Tentunya dengan kita jalankan amalan satu-satu tentang diri tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sedekat apa Allah kepada dirinya itu? Kalau memang kita menjadi kodrat dirinya Allah, kita harus menikmati diri itu sebagai kodrat dari Allah yang disiapkan, dizahirkan untuk menyembahnya. Nah, sadar enggak kita dalam makom seperti itu? Ada enggak kita dalam kesadaran sebagai diri nafnya? Karena diri Allah tidak ada. Kalau dia bilang nafsahu, diriku, nah sama kita seperti mengakui anak, ini anakku, aku bukan anak. Nah, begitu Allah kepada kita, ini diriku, nafsahu. Siapa yang tidak senang dengan kodrat dirinya Allah? Karena semua dijadikannya dari dirinya. Nanti setelah kita gabungkan semua diri, diamalkan satu-satu, maka kita akan tahu bagaimana mewujudnya diri batin Allah di dalam diri ini. Dan bagaimana proses diri ini dulu tidak terlihat, sekarang dia terlihat. Nah, kita lihat bagaimana kedekatan Allah terhadap kodrat yang mengaku diri. Tapi kalau ada orang mengaku diri Allah itu diri dia, Allah tidak pernah menyentuh dia. Bahkan apapun yang menyentuh kita, Allah tidak tahu. Maka dikatakan oleh Allah, man arabtu rabbi bi rabbi. Man arabtu rabbi bi rabbi, kata Allah.
Apa artinya? Jika engkau ingin melihat aku, lihatlah dirimu. Nah, seperti itu kita kedekatan. Begitu Allah. Bahkan Allah bilang faiza mazaka syainu mazani. Bila ada yang menyentuhmu akan sesuatu, maka tersentuhlah aku. Kurang apa Allah kepada kodrat diri? Tapi kalau hak kodrat diri dirampas atas nama si Badu, si Pudin dan segala macam asma manusia dan diakui oleh dia, tapi tidak diakui ini adalah kodrat Allah yang bernama, maka dia apapun yang dia alami Allah tidak membela dia. Karena apa? Kalau ingin mengetahui perbedaan kita, kata Allah, tumsidul diamrata bil ma'il zalali. Laksana bercampurnya hamba dengan air jernih. Coba kalau kita melihat air jernih, tapi dalam jernih itu ada sebuah diri. Begitulah halusnya kodrat diri itu. Yang kita lihat ini zahirnya. Inilah yang dikatakan Allah sebagai kodrat diri. Bahkan Allah sampaikan ma'istaruhuka firuhi kamma. Apa artinya? Telah bercampur rohmu dengan rohku. Inilah seperti air dengan hamba tadi. Air bening dengan rasa. Air bening bisa dilihat, tapi rasa bagaimana kita bisa melihat? Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sesungguhnya fa iza absartahu wa absartana, kata Allah. Fa iza absartahu wa absartana. Bila engkau melihat aku, terlihatlah engkau. Bila engkau ingin melihat aku, yang terlihat engkau. Ada enggak iman kita di situ? Diri yang sejati itu adalah dirinya Allah. Tapi kalau kita mengatakan Allah punya diri, itu haram, kafir. Allah tidak sebuah diri, tapi Allah memiliki sebuah kodrat bernama diri atau naf. Makanya kata Allah, nahnu rohani halalna ba'dana. Aku adalah dua jiwa yang bersatu dalam satu badan atau tubuh. Di dalam satu tubuh ini ada dua jiwa. Jiwa keinsanan dan jiwa ketuhanan. Ini yang dikatakan wa ta'ala tadi. Ada watak manusia dan ada watak Tuhan. Ibarat huruf di Al-Quran. Ada berupa huruf, ada berupa hijaiyah. Kalau alif naik domah ke atas sudah berubah jadi u. Kalau naik fathah ke atas alif berubah jadi i. Alif tidak berubah. Begitu juga kodrat diri. Maka Allah bilang alaina bayyinun waqat khalaqatuka min khalbu walam tahu syai'ah. Aku telah menjadikan kamu dahulu sedangkan engkau belum jadi sesuatu. Sekarang sudah jadi diri, sudah jadi umat. Jadi kalau kita sudah dijadikan kehambaan oleh Allah, berarti beda dengan keumatan. Kalau keumatan dari kodrat Muhammad kepada sekalian alam, makhluk namanya. Kucing semua itu makhluk. Sapi itu makhluk. Itu namanya keumatan karena diciptakan untuk menyembah.
Tapi kehambaan kodratnya sudah beda. Hanya diriku yang bisa menghadap kepada aku. Al-ma'buduni a'budun wal ahadun alal wahidun. Hanya satu diriku, satu-satunya hanya diriku yang bisa menghadap, satunya aku. Itulah wujud wahid tunggal. Beruntung kita menjadi nafnya Allah. Maka kita dengan mengamalkan naf-naf diri nanti, maka masuklah hakikat Allah pada jasad kita. Maka Allah mengangkat derajat kita sebagai kodrat bernama diri. Nah, kalau sudah kodrat Allah bernama diri, alhamdulillah, kita sudah bisa bertajali kepada Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, inilah yang dikatakan seperti Allah kepada hamba atau Tuhan. Al-abdu rabbun wa rabbu wal abdun. Hamba itu adalah aku dan aku juga adalah hamba dan hamba itu juga aku. Coba kalau kita bilang hamba artinya apa? Aku menghamba juga aku artinya. Cuma satu menghamba, satu hamba. Makomnya tidak umat. Kalau umat jatuhnya kepada sifat kerasulan, kemanusiaan. Umatin ya umatin kata Rasul. Tapi kalau awal diri adalah Tuhan ilah ba'dal tunggal asal mula jadi. Inna lillahi dan awaludin ma'rifatullah berkodrat Tuhan bernamakan Allah, berkodrat Muhammad, berkodrat Allah berpanggilkan Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah kodrat diri yang harus kita amalkan dan menjadi diri kodratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan menjadi diri Allah, karena Allah bukan sebuah diri, tapi Allah telah menjadikan kodrat bernama diri. Jadi para jemaah sekalian, Allah juga menyampaikan nahnu wal ruhani al abadana. Kita jangan lupa itu. Kita adalah satu jasad tapi dua jiwa. Nah, disinilah pengkajian tadi. Mana yang berdiri? Sesuatu yang berdiri. Kalau yang berdiri isu satu, berarti kodratnya dua. Ada kodrat kehambaan dan ada kodrat ketuhanan. Untuk itu para jemaah, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Maka diperintahkan kita bertauhid oleh Allah. Wa ani abuduni hadza siratum mustaqim. Nah, bagaimana kita mentauhidkan diri kita kepada Allah? Tauhidkan oleh kamu akan daku dan turutilah perintahku. Jadi kalau kita sudah bisa menjalankan bagaimana mendirikan sifat-sifat diri dan menjadi kodrat diri Allah, maka jangan lagi mengasmakan, menamakan dan diberi nama diri itu. Jadi kalau kita sudah bisa menjadi sebuah kodrat diri, berarti rasa percaya diri dan kedekatan kita semakin mendekat kepada Allah. Baik, kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan dan menuntun jamaahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Buya, terima kasih atas wawasannya tentang diri
yang didirikan oleh diri. Alhamdulillah, semoga saudaraku semuanya bisa memahami, insya Allah. Dan saya mewakili jamaah terlebih dahulu ucapkan banyak terima kasih kepada Buya yang selama ini telah membimbing kami. Alhamdulillah, sampai saat ini kita semua masih bisa mengikuti mujakarah dalam Buya ini. Alhamdulillah, Buya. Silakan kepada saudaraku semuanya yang ingin bertanya, coba ditekan gambar tangannya. Reaksi ya. Jadi ada gambar itu reaksi tulisannya. Bisa untuk bertanya. Ya. Silakan jemaah reaksinya ditekan. Ada reaksi di situ yang ingin bertanya. Belum ada. Mungkin saya sambil menunggu Buya, sambil menunggu persiapan jemaah yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Buya. Amin, insyaallah. Dalam mengenai tausiah Buya tadi tentang diri yang didirikan oleh sebuah diri, yang tadi kata Buya, al-abdu robun warobun abdun. Ya. Hamba itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hamba juga. Berarti hambanya itu Buya, apakah pertanyaannya diri yang didirikan oleh yang berdiri bersendiri, yaitu nafsahu oleh nafsihi, seperti Buya, yaitu nafsi itu bin nafsihi. Apakah seperti Buya? Kalau penjelasannya Buya, terima kasih. Iya. Jadi yang dikatakan yang diakui kehambaannya tadi adalah kodrat yang mengaku diri, namanya naf. Gitu. Jadi kalau yang mengaku diriku nafsahu, kata Allah, itulah yang wakot aroha rabbahu. Itu yang bisa mengetahui ketuhananku, katanya. Rabbahu, karena ada hu di situ. Hu itu dalam hukum hijaiyah menamakan aku. Nah gitu. Jadi itulah yang dikatakan hamba. Tetapi yang aku jadikan diri supaya engkau bisa menghadap dan menyembah. Jadi kalau dia katakan diri, berarti Allah tidak lagi menjadi kodrat diri, tapi menjadi wujud yang menjadikan diri. Itu. Terima kasih Buya. Insyaallah. Iya, silakan. Saudaraku yang lain, silakan reaksinya ditekan. Mungkin Pak Imam sambil nunggu jamaah. Ahmad Tontowi itu angkat tangan dulu, biarkan yang dua Pak jamaah dulu. Pak Ahmad, ya Pak Ahmad Tantowi, silakan Pak Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti waktu kita sholat itu sesuai apa yang diri yang berdiri menghadap diri yang berdiri sendiri, gitu ya artiannya. Kalau di dalam hukum hakikat sholat, bukan diri yang berdiri, tetapi diri sir'ih Allah menghadap kepada wujudnya. Nah, jadi kalau diri dua-duanya nggak ada Tuhannya, ya kan? Jadi di situ ada wujud diri menghadap kepada wujudnya Allah. Nah itulah makanya muncul tenggelam kepada wujud batin billah,
disitulah dalam sukun mereka berhadapan, bermukasyafah. Itu yang dikatakan dengan diri yang menghadap. Terima kasih Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah yang lainnya. Pak Tari, Iya Pak. Pak Silakan. Bambang itu, Pak Bambang. Pak Bambang, monggo. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, mohon dijelaskan sekali lagi Bu ya tentang jiwa keinsanan, keumatan, dan ketuhanan sampai ke kehambaan Bu ya. Terima kasih Bu ya. Iya, kalau jiwa keumatan itu jatuhnya ke kodrat makhluk. Ya, contohnya alam. Alam itu jiwanya makhluk juga. Kenapa? Allah bilang alam itu bertasbih kepadaku. Tapi kalau kehambaan, jiwanya wa ta'ala. Dia hanya berpikir tentang Tuhan. Nah, itu yang dikatakan wa ta'ala, dikatakan jiwa kehambaan. Begitu. Jadi bedanya antara makhluk atau dikatakan umat di bawah kekuasaan rahmatan fil alamin, rabbil alamin, Muhammad Rasulullah. Tetapi kalau jiwa kehambaan, itu dia al-ahadun ma'buduni wal wahidun. Hanya dirikulah yang mampu menghadap aku. Hanya diriku juga yang mampu mengingat aku. Nah itu hamba. Nah jadi beda, di jalan hamba ini adalah kodratnya ilmu, di jalan umat itu kodratnya adalah ibadah. Itu paham? Insya Allah. Kalau yang keinsanan Bu ya, jiwa keinsanan itu gimana deh? Kalau jiwa keinsan ini adalah jiwa bersifat kepada Allah. Jiwa yang melebur ke sifat manusia dan melahirkan sifat-sifat Tuhan. Karena insan itu adalah sifat Allah yang maujud di muka bumi. Jadi keinsanan Allah. Gitu. Makanya dikatakan insan. Gitu ya. Ya. Barakallah, terima kasih Bu ya. Insyaallah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah yang lainnya. Pak Bambang, maaf, tolong nanti gambar tangannya diturunkan. Iya. Yang lainnya siapa? Muhammad Pak Japar itu Pak Utari. Pak Japar. Japar. Silakan Pak Muhammad Japar untuk bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum ya Buya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah malam ini sempat bertemu dengan Buya. Insyaallah. Sudah sangat bahagia. Amin. Semua orang yang bisa mengarahkan dan mempertemukan dengan Allah dalam paham. Hanya cukup lama aku mencari bagaimana aku bisa mengenal Allah. Terus terang Bu ya, orang tua saya masa hidupnya sering saya ingin belajar, tapi mereka mengatakan jangan dulu, umur Anda belum sampai. Ya. Nah, sampai saya sampaikan sama mereka, bagaimana kalau Bapak dulu meninggal, aku belum dapat. Nah, insya Allah, kalau keturunan saya, insya Allah dia dapat. Tapi begitu ketemu YouTube Buya, itu saya sudah merasa begitu bahagianya. Amin. Sampai tidak bisa lagi diucap dan kata-kata. Iya, Dan insyaallah. saya tanyakan, apakah ini hanya satu ijiminasi bahwa itulah Allah yang sebenarnya? Sesuai perkiraan saya, karena tidak pernah ada orang yang mau mengatakan bahwa itulah yang sebenarnya. Yang dari dalam, yang tidak bisa lagi dikatakan, tapi dirasakan. Apakah sudah betul itu ya mulia? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab dulu. Orang tua itu ada 3. Ya.
Yang pertama, orang tua kita ini arwahi wa abaihi wa umahatihi, itu namanya orang tua kodrat adalah Adam dan Hawa. Yang kedua, abaina wa umahatina, itu adalah orang tua amanah ayah dan ibu, yaitu alam rahim dan alam misal. Yang ketiga, waruhitil abaihi abaya. Abaya artinya orang tua rohani yang menuntun kita kepada Allah. Nah, abuya. Nah, itu ya. Bukan abi. Kalau abi bapaknya amanah. Abuya. Abuya itu adalah orang tua menuntun dari kolbi kita. Itu dia juga mewakili semua orang tua. Gitu. Maka carilah Amirul Mukmin, pemimpin dirimu, yang mana pemimpin diri itu adalah orangmu juga sendiri. Gitu, paham? Insyaallah Buya. Yang kedua tadi, kita tidak akan pernah mengatakan oh itu Allah. Kenapa? Kita tidak boleh berprasangka kepada Allah sebelum memasuki masa tauhid, tafrid dan tajrid, masa berhubungan, masa merasakan, dan masa mengalami bertuhan. Nah, inilah tauhid. Jadi kalau dikatakan dia nanti dalam kondisi berprasangka seperti A, I, U, kita tidak boleh mana yang A, mana I, mana U, mana yang Tuhan. Tidak. Allah dalam masa A, Allah Adam. Allah dalam masa I, Muhammad. Allah dalam masa U, batin. Jadi nurani, rohani, rabbani. Jadi kapan saya tahu bertuhan? Setelah kamu tahu siapa kamu yang sebenarnya nanti. Ya. Setelah kita tahu siapa, innal insanu masakinatul bal marido, sesungguhnya engkau kujadikan dari rahasia besarku yang saat tidak ada satupun yang tahu kecuali dirimu sendiri. Maka tunggulah tepat pada waktunya Allah membuka kepercayaan kepadamu setelah kamu meyakinkan Allah dengan belajar bersungguh-sungguh. Paham? Insya Allah ya. Jadi jangan sesali yang orang tua dahulu. Saya akan mewakili beliau mendidikmu. Ya, inilah gunanya wali Allah, wali yang diturunkan untuk menyelamatkan para wali-wali lain termasuk orang tua. Insyaallah Buya. Itulah makanya dikatakan mursyid itu adalah orang ketua kedua, yaitu penuntun rohani di akhirat nanti. Insyaallah. Amin ya Allah. Amin. Baik, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muhammad Jafar atas pertanyaannya. Dilanjut ke Pak Budiman. Silakan Pak Budiman untuk bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, begini Buya, kalau kita cerita nafsi berarti sama dengan diri dan sama dengan jiwa itu Buya ya. Kemudian Buya, saya mohon penjelasan Buya, apa hubungannya dengan yang disebut dengan nafsu mutmainnah, amarah dan lawamah? Ya, itu makomnya sangat menuju makom Muhammad itu. Ya. Kalau kaji ke arah di sana, dia akan sangat sensitif menuju makom-makom daripada kodratnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di situ Ruhul Azoma, mulai pengkajiannya pada sumber-sumber kehidupan, bukan sumber hidup. Nah, kalau sumber hidup, inilah kajiannya.
Tapi kalau sudah masuk kepada makom-makom kehidupan, nanti itu akan dibahas di makom-makom kenabian, kerasulan nanti. Ya, dia akan berputar di sekitar itu dia nanti. Jadi itu di makomnya nanti. Itu makomnya sudah ada keumatannya. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau nanti ada pengkajian tentang luamah, yaitu alif adanya dari mulut, ya, yang berasmakan kepada amarah, kepada sufiyah, kepada mutmainah, nanti itu ya. Tidak nanti makomnya insyaallah ya. Halo Buya, terima kasih Buya. Insyaallah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Imam nih. Silakan Pak Imam untuk bertanya, waktunya tepat, persilakan. Audionya Pak Imam, audionya. Terima kasih Juru Tablik yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih lantang ya? Wah, segar ya. Kelihatannya ini sehat bener Lord. Insyaallah. Daripada yang di waktu kemarin Bu ya, yang agak segar suaranya jelas. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah. Bahagia Bu ya. Insyaallah. Ya. Bu ya, terkait dengan apa yang disampaikan Buya tentang dirinya, akulah dirinya yang sudah nyata wujudnya. Kemudian Buya juga menyampaikan tadi Arabtu Rabbi birabbi. Aku mengenal diriku adalah diriku sendiri. Jadi yang mengenal diriku adalah diriku sendiri. Berkaitan itu sudah termasuk tauhudun dah nggak Buya kira-kira? Oh belum. Belum Bu ya? Belum. Nah, kalau nanti tauhudun itu sifatnya pada makom usuluddinnya dikala aku menghadap diriku sendiri. Nah, dan jadi tauhudun itu tidak ada himpunan lagi melainkan diri dia semata. Nah, bagaimana aku menyatakan ketuhananku dan aku menyatakan aku dalam diriku sendiri. Nah, itu nanti tauhudun itu. Oh iya, karena ini masih tajali Bu ya. Iya, ini masih sifatnya tauhid. Belum ke tauhudun dia. Nah, gitu. Tapi ini sudah luar biasa Bu ya. Jadi kita waktu minggu kemarin sampai gak tidur semalam Bu ya. Ya Allah, bahagianya sampai gak bisa ngomong. Insyaallah. Terus berkaitan ini Bu ya, untuk menjaga ini penting Bu ya. Buya telah menyampaikan juga kita dengan menjaga marwahnya yang selalu kita jaga dalam segala apapun, dalam setiap apapun marwahnya kita jaga. Artinya ini ada suatu jalan untuk menjaga kesadarannya. Selain itu kira-kira apa Bu ya? Biar kami maaf ya, karena dari Buya sampaikan dari fana bila untuk bakobilah di sini sepertinya Bu ya yang harus kita jaga. Ya, begini. Rasanya Bu ya. Begini. Dikala kita di fisifat dalam kajian menuju fizat sampai ke tingkat fisiri, pedoman kita itu akan meningkat perbedaannya. Nah, contohnya apa fisirinya? Kodrat diri yang dijadikan berarti kita tidak boleh berasma umat. Ya. Nah, contoh tidak berasma umat siapa? Adam. Tidak ada bapaknya, tidak ada maknya, apalagi neneknya, ya kan? Nah, tetapi dirahasiakan. Gitu kan? Dirahasiakan kejadiannya. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita berprasangka kepada diri kita, abaihi berarti ilahi, bapaknya, kan gitu. Nah, jadi kita harus berubah pandangan nilai kodrat diri kita. Kalau kita sudah
benar-benar mendapatkan prinsip kodrat sebuah diri. Nah, contohnya seperti Allah bilang tadi itu, ya kan? Nah, Iya. fa iza mazaka syainu mazani. Nah, bila engkau disentuh oleh sesuatu, maka akulah yang tersentuh. Iya. Nah itu kan sudah madzaninya kan sudah luar biasa itu. Tidak ada lagi lam yalid walam yulad. Tidak ada lagi hukum beranak dan hukum diperanakkan kepada wujud sebuah diri. Amanahnya sudah tinggi itu, Imam. Sudah tinggi sekali amanahnya itu. Ya. Iya. Tingkat bapaknya juga sudah beda itu. Nah itu kita menjaganya dari potensi itu. Iya Buya. Oh, Mas Zani tadi Buya ya. Iya. Untuk menjaganya. Untuk menjaganya itu harus nilai keumatannya harus dihilangkan. Iya. Ah. Ya. Masih ada waktu ini Buya. Ada satu lagi. Iya silakan. Seperti katakanlah yang Buya sampaikan dalam YouTube itu juga ada menyatakan kalau kita sudah bersifat dirinya tadi sudah bersifat, pasti ada sidik Buya, amanah, fatonah itu sudah tersambung dengan otomatis ya Buya. Kalau sudah kita sudah nyata dirinya itu, akulah dirinya itu, berarti sudah termasuk yang bersifat 4 tadi yang ada dalam di Rasulullah itu, seperti itu Buya ya. Iya. Begitulah kira-kira. Insya Allah gitu. Terima kasih. Insya Allah. Mungkin yang lain silakan Pak Utari. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Lanjut ke Pak Apip Saifullah. Silakan Pak Apip. Waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedikit ya yang saya pahami di kehambaan ini, karena kita suka mendengar di sebuah masjid ketika ada seseorang menyumbangkan uang dan tidak ingin disebutkan namanya dari hamba Allah gitu kan. Iya, itu katanya tuh gimana gitu, mentok gitu Pak, mohon jabaran. Iya. Jadi begitulah yang saya bilang tadi, laksana bercampurnya air jernih dengan sebuah hamba. Jadi bagaimana kita memisahkan, bisa melihat di dalam air jernih itu ada rasa. Nah, hamba itu dia satu kodrat yang bisa jadi dua. Ya. Bisa hamba ini jatuh kepada kodrat keumatan, bisa jadi kodrat kehambaan itu jatuh kepada ketuhanan. Itu. Yang penting dia sudah waliul wujud. Dia itu mewalikan Allah, mewakilkan Allah. Jadi tingkat sedekahnya itu sudah menyelamatkan umat, bukan menyelamatkan diri lagi. Tapi kalau kita ingin disebut nama kita bersedekah, masih menyelamatkan diri sendiri. Nah, itulah perbedaan. Oh, umpamanya ada pengumuman dari Bapak Haji Kosim dan 10.000 rupiah kan gitu. Nah, tapi dari hamba Allah 500.000 rupiah. Nah, kenapa yang 10.000 berteriak, yang 500.000 enggak berteriak? Karena dia menyelamatkan umat atas nama Allah. Itulah hamba Allah. Paham? Insyaallah. Satu lagi, itu kan ada huruf H, Ham dan Ba itu ya. Iya. H itu aras, mim itu makom, ba itu batin. Jadi hakikat hamba itu adalah diri yang hakikat. Gitu ya. Jadi insyaallah yang penting Allah pesankan anqulta rabbun anna yuqalla. Kalau engkau katakan dan berkata Tuhan, dan
yang mana yang diperintah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau tidak bisa mencari Tuhan, carilah dirimu. Maksudnya seperti itu, ya kan? Kalau kamu berkata Tuhan, kamu harus tahu siapa yang Dia perintah. Nah, gitu, ya. Insya Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah sekalian, dalam keasikan kita mengaji, jemaah kita sudah teriak di grup 2. Jadi sampai lupa. iya, mudah-mudahan minggu depan tingkatkan muzakarohnya dengan imam-imamnya, biar nanti minggu depan kita bisa naik makom kajinya, gitu ya. Insya Allah. Dan saling memperhatikanlah kita bersama terhadap jemaah yang baru. Tolong kita saling memperhatikan dan mengingatkan, gitu ya. Jadi bagaimanapun kita ini adalah bersaudara, jadi saling mengingatkan. Ya, amanahnya kami jaga, Buya. Karena Allah bilang khalaqal insani do'ifa, tiap-tiap manusia itu lemah, tiada berdaya. Makanya jangan kelamaan jadi manusianya, tapi jadilah manusia yang kodrat yang berwujud manusia, gitu ya. Insya Allah, Buya. Baik, lagi asik-asik ini kita berhenti. Mudah-mudahan kalau ibarat belajar gitar, kalau lagi enak berhenti kan cepat pintarnya. Iya. Gitu. Baik jamaah semuanya, grup 1 insya Allah kita ketemu di minggu depan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.